Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 6 perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan memahami perkembangan intelek, memahami perkembangan sosial, memahami perkembangan bahasa, dan memahami bakat khusus. Perkembangan intelek, menurut English dalam bukunya, A. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. B. Suatu rumpun kemampuan nama untuk proses kognitif terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. C. Kecakapan terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster, A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan dan sebagainya. B. Kecakapan mental yang besar, sangat intelijen, dan C. Pikiran atau intelijensi. Istilah intelijensi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumuskan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. A. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. B. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku yang tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Intelijensi meliputi pengalaman dan pola dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakan secara efektif. D. Williamson mengumumkan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. E. Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, hitungan, kata-kata, gambar-gambar dan semacamnya. Dan menghitung berapa banyak pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar. Kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian terpercaya. Dengan cara itu didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus di atas dapat ditemukan nilai IQ anak. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental, 7-85 anak di bawah normal, bodoh, 86-115 anak yang normal, 116-130 anak di atas normal, pandai, 131-145 anak yang superior, cerdas, 145 ke atas anak jenius istimewa. Menurut Alfred Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada kemampuan berpikir kurang, akan bersikap lamban dalam bertindak. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan inteligensi individu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldrian Putra. Saya dari kelas PBI 2C. Oke, di sini saya akan membawakan tentang perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia
tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi pada lingkungannya, kemampuan mereka untuk bertumbuh. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting dalam proses tersebut, yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu yang dapat memberikan banyak pengaruh psikologis. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Diawali sejak bayi lahir dengan cara yang amat sederhana, sepanjang kehidupannya pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak bertingkah, memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur dan sudah mulai belajar menolak. Ini ketika dia sudah mengerti. Pada tahun kedua sudah mulai menolak, tidak mau ini. Anak telah mulai mereaksi ringan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Ia mengenal kedua orang tuanya, semua anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan yang lainnya. Anak mulai belajar di sekolah. Mereka mulai belajar mengembangkan ilmu, interaksi sosial dengan belajar menerima pemandangan kelompok masyarakat, memahami tanggung jawab. Sosialisasi merupakan hubungan antar manusia sederhana dan terbatas yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa antar manusia sehubungan meningkatkan kebutuhan hidup. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, tidak bisa hidup dengan sendirinya. Perkembangan sosial anak remaja, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, introvert, remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya adalah C. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang dimana itu sering digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya ataupun hubungannya dengan orang lain. Dan biasanya itu merupakan sebuah alat bergaul. Dan oleh karena itu juga, penggunaan bahasa itu menjadi efektif ketika seseorang memerlukan komunikasi dengan orang lain. Bahkan sejak bayi pun komunikasi itu sudah terjadi. Misalnya seperti dia menangis atau bahkan dia dia tertawa, mungkin seperti itu. Dan sejalannya dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang pun mulai berubah ya, dan diikuti juga dengan bahasa satu suku kata atau dua suku kata, bahkan menyusun kalimat sederhana dan sampai akhirnya bisa berkomunikasi dengan lancar seperti kayak pada umumnya. Dan perkembangan bahasa itu terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti intelek, yang berarti faktor intelek atau kognisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Baik pada tingkat intelektualnya belum berkembang serta belum berkembang dan masih sangat sederhana. Tetapi semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan dari si bayi ini, maka dia mulai berkembang dari tingkat yang sederhana menuju ke bahasa yang lebih kompleks. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, perkembangan bahasa itu juga dipengaruhi oleh lingkungan
yang pada dasarnya itu merupakan hasil belajar dari lingkungan juga. Jadi kayak dia meniru yang di sekelilingnya, kayak mereka berkomunikasi lebih seperti burung, seperti pada dasarnya burung beo yang mengikuti suara manusia, kurang lebih seperti itu. Jadi ya seperti dia meniru misalnya orang tuanya atau bahkan ibunya atau bahkan ayahnya, sehingga dia lebih bisa berkomunikasi lagi dan lebih mengerti banyak bahasa. Kalau lebih seperti itu, dan ya mungkin sekedar dari istilahnya saya membicarakan tentang makan, dan kemudian dia mulai menyusun pengen makan, kemudian dia akan mengatakan aku pengen makan, dan setelahnya mungkin akan lebih kompleks lagi dan semakin kompleks lagi sampai akhirnya mungkin dia bisa menggunakan bahasa-bahasa lain, atau bahkan dia juga bisa menggunakan bahasa di luar dari bahasa negara atau bahasa daerah atau bahkan sejenisnya. Kurang lebih seperti itu, dan lanjut berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.